Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kaum Ansyar adalah penduduk Madinah, saat itu bernama Yatsrib yang beriman dan menerima kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang hijrah bersama beliau, saling berbagi dengan mereka dalam hal tempat tinggal dan harta, serta turut serta berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut Ansyar karena mereka berposisi sebagai penolong. Penolong bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang berhijrah ke Madinah. Perjuangan kaum Ansyar dalam membantu Rasulullah dalam membangun masyarakat Islam Madinah tak layak diabaikan begitu saja. Kaum ini memiliki keutamaan dan kelebihan yang tidak terhitung banyaknya. Mereka termasuk umat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri khas yang paling menonjol pada kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ini terletak pada sifatnya yang selalu itsar, yakni mendahulukan orang lain meski mereka sedang dalam keadaan membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang, Ansyar, yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin, dan mereka mengutamakan, Muhajirin, atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Serta banyak keutamaan-keutamaan dan keistimewaan kaum Ansyar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencintai kaum Ansyar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Dan barang siapa yang membenci kaum Ansyar, maka Allah membencinya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya, disyahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Syahih Al-Jami, nomor 5953. Tokoh-tokoh terkemuka pemimpin kaum Ansyar, setelah tercapai Baiat Aqabah II, Rasulullah meminta kepada kaum Ansyar untuk memilih 12 orang di antara mereka sebagai pemimpin kaum mereka. Ke-12 orang inilah yang akan bertanggung jawab untuk merealisasikan butir-butir yang tertera dalam baiat tersebut. Saat itu Rasulullah mengatakan kepada mereka, pilihlah 12 orang di antara kalian untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya. Pada momentum itu, terpilih 12 orang pemimpin, 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Al-Aus. Berikut lensa Islam akan sajikan autobiografi tokoh-tokoh di antara mereka. 1. Abdullah bin Rawahah. 2. Sa'ad bin Ubadah. 3. Ubadah bin Syamit. 4. Said bin Hudair. 5. Sa'ad bin Rabi. 6. Abdullah bin Haram. Abdullah bin Rawahah. Nama lengkapnya Abdullah bin Rawahah bin Salabah al-Ansyari al-Khazraji, biasa dipanggil Abu Muhammad. Ia adalah paman sahabat besar Nu'man bin Bashir. Setelah tercapai Baiat Aqabah II, ia berdiri dan menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajukanlah syarat yang kamu kehendaki untuk Tuhanmu dan untuk dirimu. Saat Nabi hijrah ke Madinah, ia adalah orang yang mula-mula menyambut kedatangan beliau. Ia menuntun kendaraan beliau dan berkata, kemarilah, wahai Rasulullah. Anda akan mendapat penghormatan dan perlindungan dalam perang Badar. Ia menantang orang-orang Quraisy bertarung dengan senjata pedang atau anggar. Saat itu ia keluar bersama 2 orang Ansyar. Tetapi orang-orang Quraisy menolak tantangannya. Orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi untuk mengutus petarung yang sepadan dengan mereka. Asir bin Zaram, seorang warga Yahudi, pernah mengorganisir beberapa kabilah untuk melawan Rasulullah. Kemudian beliau mengutus Ibnu Rawahah bersama beberapa orang pasukan berkuda untuk menumpas Asir bin Zaram. Mereka berhasil menumpas pasukan Asir dan membunuhnya. Kemudian mereka kembali dan melapor kepada Rasulullah. Beliau mengatakan kepada mereka, Allah telah menyelamatkan kalian dari kaum yang berlaku zalim. Suatu hari, Nabi melintas di depan majelis Abdullah bin Ubay, pemimpin orang-orang munafik. Beliau duduk di majelis tersebut dan membaca Al-Quran. Ibnu Ubay mengatakan kepada Nabi, hei, lebih baik kamu tinggal di rumahmu saja daripada kamu membaca Al-Quran di sini. Jika ada orang yang datang kepadamu, maka sampaikanlah Al-Quran itu kepada mereka, tapi kalau tidak ada orang yang datang kepadamu, maka janganlah kamu mendatangi majelisnya dengan apa-apa yang tidak disukainya dari kamu. Mendengar ucapan Ibnu Ubay ini, Ibnu Rahawah bangkit sambil menghunus pedangnya dan berkata, wahai Rasulullah,
sesungguhnya apa yang Anda katakan adalah kebenaran yang tidak ada kebatilan yang datang dari arah depan dan belakangnya. Demi Allah, sesungguhnya apa yang Anda bacakan tadi adalah sesuatu yang paling aku sukai. Maka, datanglah Anda ke majelis dan rumah kami, karena bacaan Al-Quran itu sesuatu yang paling kami sukai. Dalam Umrah Al-Qada, Ibnu Rawaha menuntun kendaraan Rasulullah sambil bersyair, biarkanlah orang-orang kafir. Sebab, segala kebaikan ada pada Rasulullah. Kami mencegah kalian untuk menakwilkan Al-Quran, sebagaimana kami mencegah kalian untuk mereduksi maknanya. Umar bin Al-Khattab khawatir kalau ucapan Ibnu Rawaha ini mendorong orang-orang kafir untuk memaklumkan perang. Rasulullah mengatakan kepada Umar, aku juga mendengar ucapannya, wahai Umar. Kemudian beliau menyuruh Umar untuk mengucapkan suatu kalimat. Ibnu Rawaha ikut dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perjanjian Al-Hudaybiyah, dan Umrah Al-Qada. Ia pernah ditugaskan Nabi untuk menggantikan beliau di Madinah, karena beliau pergi keluar kota Madinah dalam rangka untuk berperang. Ibnu Rawaha memiliki seorang budak perempuan hitam. Suatu hari, ia memarahinya dan menempeleng wajahnya. Karena cemas, ia melapor kepada Nabi. Nabi menanyakan tentang budak tersebut. Ibnu Rawaha menjawab, budak itu suka berpuasa, sholat, dan berwudu dengan baik. Dia juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Anda adalah utusannya. Kalau begitu dia adalah seorang mukminah, kata Nabi. Ibnu Rawaha berkata, demi Zat yang mengutusmu menjadi Nabi, aku akan memerdekakan dan mengawini dia. Ibnu Rawaha pun menepati sumpahnya dan mengawini budak tersebut setelah memerdekakannya. Setelah itu, orang-orang musyrik mengejeknya sambil berkata, Ibnu Rawaha menikahi seorang budak, padahal mereka, para budak, mau dinikahi hanya karena mereka ingin memperoleh keturunan yang baik. Lalu turunlah firman Allah, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Surat Al-Baqarah ayat 221. Ia pernah datang untuk bertemu dengan Nabi dan beliau sedang berceramah di atas mimbar. Beliau mengatakan kepada para hadirin, duduklah kalian. Ibnu Rawaha pun duduk di luar masjid sampai ceramah beliau selesai. Tidak lama kemudian, kabar ini sampai ke telinga Nabi, lalu beliau mengatakan kepada Ibnu Rawaha, semoga Allah menambah kesungguhanmu untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya. Nabi pernah menugasinya sebagai salah satu komandan dalam Perang Mu'tah. Nabi mendoakan agar mereka pulang dari medan tempur dengan selamat. Ibnu Rawaha pamit kepada Nabi sambil berkata, wahai Rasulullah, suruhlah aku dengan sesuatu yang dapat aku hafalkan. Beliau mengatakan, besok, kamu akan mendatangi wilayah yang penduduknya sedikit yang bersujud. Setelah kamu datang, mayoritas penduduknya akan bersujud. Beliau juga berpesan, berzikirlah kamu mengingat Allah, karena zikir akan menjadi penolong atas apa yang kamu mohon. Tatkala pasukan kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi, ia berdiri di hadapan para pasukan dan berkata, wahai pasukan kaum muslimin, demi Allah, kita berperang melawan mereka dengan jumlah pasukan dan persenjataan yang sangat minim. Kita tidak berperang kecuali untuk menegakkan agama yang Allah telah memuliakan kita dengannya. Berangkatlah kalian. Sebab hal itu termasuk salah satu di antara dua kebaikan, perang melawan mereka atau gugur sebagai pahlawan syahid. Setelah dua panglima perang sebelumnya gugur di medan perang, Zaid dan Ja'far, ia menerima panji setelah sebelumnya ragu dan melantunkan syair, aku telah bersumpah. Wahai jiwaku, kamu maju ke medan tempur atau kamu tidak menyukainya. Jika kuhimpun semua prajurit dan mereka semua lari dari medan tempur, maka aku tidak melihatmu tidak menginginkan surga. Sudah lama kamu tidak tentram dan kamu tidak apa-apa melainkan berasal dari setetes air mani yang hina. Ibnu Rawaha akhirnya tampil sebagai panglima perang dan menyerang pasukan Romawi. Pada akhirnya ia pun gugur di medan perang sebagai pahlawan syahid. Ketika perang berkecamuk, ia selalu melantunkan syair, hai jiwaku, mana yang kamu pilih mati syahid atau mati biasa? Telaga kematian telah berada di hadapanmu. Jika kamu lakukan seperti apa yang mereka berdua lakukan, Zaid dan Ja'far, berarti kamu telah memperoleh petunjuk dan yang kamu cita-citakan selama ini akan tercapai. Di antara hadits yang diriwayatkannya, ia berkata, Nabi melarang seseorang mendatangi keluarganya di malam hari. Ia gugur sebagai pahlawan syahid tahun 8 Hijriah.